A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu yang hebat. Alhamdulillah hari ini kita ada di ruang kolaborasi untuk modul 2.3 A51. Hari ini kita akan mencoba untuk menjadi coaching. Ada 3 kasus yang akan kita bahas bareng-bareng, dan hari ini tentunya menjadi produk kita dalam kaitan guru penggerak angkatan keempat KCD wilayah 11 dan Kabupaten Garut. Untuk masalah pertama, kasus pertama sebagai coach adalah Ibu Nenden. Sementara untuk coach adalah murid, dalam hal ini Pak Bu Dewi. Untuk pengamat sendiri saya, adapun kasus yang dihadapi oleh coach Bu Nenden adalah seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Dia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, sekarang muncullah masalahnya. Bagaimanakah cara Ibu Nenden sebagai coach dan coachingnya dipraktekkan oleh Bu Dewi menyelesaikan masalah ini? Untuk kesempatannya, guru-guru hebat, guru-guru luar biasa, juaranya. Silakan kita mulai untuk membahas kasus 1. Silakan Bu Nenden. Ya, Rina, maaf Ibu mau siang-siang begini ya. Menurut Rina, kira-kira untuk apa Ibu mengajak Rina bertemu siang ini? Mungkin terkait ada lomba pidato bahasa Inggris, Bu, yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Nah, tepat sekali tebakan Rina. Tujuan kita berbincang siang ini memang terkait hal itu. Nah, Ibu mau nanya, jika ada lomba pidato bahasa Inggris di kabupaten kita, menurut Rina apa kesempatan untuk Rina? Kesempatannya ada sih, Bu. Saya punya kesempatan untuk mengikutinya, tapi Kenapa? Boleh nggak, Bu, kalau saya curhat? Kalau di depan orang banyak, terkadang saya suka lupa naskah pidatonya dan juga suka malu, Bu. Kamu ada-ada aja. Kenapa malu? Mungkin karena saya tidak pernah berbicara di depan orang banyak, Bu. Oh, jadi kamu tidak percaya diri karena malu ya berbicara di depan orang banyak. Baiklah, pernahkah kamu merasa sangat percaya diri? Misalnya suatu saat gitu merasa sangat percaya diri? Pernah sih, Bu. Saya pernah merasa percaya diri. Saya pernah merasa percaya diri karena pada saat saya waktu SMP, saya mengikuti lomba puisi dan bisa juara 2, Bu. Begitu. Kira-kira saat itu kekuatan kamu apa ya sehingga kamu bisa percaya diri? Saya bisa percaya diri karena teman-teman dekat saya pada saat itu menonton, sehingga saya bisa fokus kepada teman-teman dekat saya daripada penonton lain yang saya tidak kenal. Selain itu, sebelum lomba saya selalu berlatih di depan cermin dan latihan di depan teman-teman dekat saya itu, sehingga kalau misalkan ada kesalahan, mereka bisa mengoreksinya. Oke, selain itu apa yang jadi kekuatan kamu? Saya memiliki nilai terbesar juga, Bu, di kelas saya. Nah,
Ibu paham sekarang dari strategi yang tadi kamu sebutkan, menurut kamu mana yang paling pas untuk dilakukan supaya kamu percaya diri dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini? Menurut saya sih, saya bisa pede kalau teman-teman dekat saya itu menonton dan memberikan support kepada saya pada saat lomba pidato. Oh, nah, kamu akan pede ya jika ada teman-teman dekat kamu menonton. Iya. Terus siapa saja yang akan kamu ajak menonton? Saya akan mengajak Rahayu dan Tito dan Opi untuk menonton lombanya, Bu, supaya nanti bisa pede. Iya. Baik kalau begitu nanti ajak mereka menonton ya. Iya, Bu, saya akan mengajak mereka dan saya juga akan berlatih supaya pede dan memenangkan lomba. Baik, jika begitu, kamu sudah dapat mengatasi masalah ketidakpercayaan diri kamu dengan berbagai strategi yang dapat kamu sebutkan tadi. Semoga kamu bisa memenangkan lombanya ya. Langkah selanjutnya, Ibu akan mendaftarkan kamu untuk menjadi peserta mengikuti lomba. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu, karena Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya dan saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Ya, baik, sama-sama. Silahkan untuk Rina kembali ke kelas. Iya, Bu. Terima kasih. Wih, luar biasa sekali teman-teman yang juara ini, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Indonesia maju, Indonesia, pendidikan Indonesia maju pastinya ada di tangan kita sang guru penggerak. Namun saya pun harus membahas tentang apa yang jadi tugas saya sebagai pengamat. Pengamatan di dalam sesi pertama atas kasus yang diperankan oleh Bu Dewi Siti Rahmat ini, seorang anak yang tidak percaya diri. Di dalam lembar ini tujuan daripada coaching ini antara lain adalah rencana pertemuan mengajak siswa yang tidak percaya diri untuk lomba, namun memiliki potensi besar untuk memenangkan kejuaraan. Tujuannya adalah menumbuhkan bagaimana seorang menumbuhkan kepercayaan dirinya. Sementara tujuan dari pertemuan tadi, Rina dipanggil antara lain adalah memberikan motivasi dan mencarikan solusi biar siswa tumbuh kepercayaan dirinya. Selanjutnya, ada definisi tujuan akhir dari yang harus diketahui oleh peserta didik antara lain adalah kepercayaan diri tumbuh jika ada support dari teman-temannya. Selanjutnya, apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? Pertemuan ini peserta didik tumbuh rasa percaya dirinya dan pada akhirnya mau ikut lomba. Terakhir, diidentifikasi pemberian pertanyaan dan sebagainya. Ada kesempatan lain yang diberikan seorang coach ketika kesempatan apa yang kamu miliki hari ini. Kesempatannya adalah memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi anak. Dan itu diambil dari potensi besar yang dimiliki anak tersebut. Makanya tadi ada saya pernah jadi juara kedua dan sebagainya. Selanjutnya pada rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach. Di akhir dari strategi yang dilakukan seorang coach adalah mencari solusi dari kekuatan yang dimiliki objek atau peserta didik tadi. Dalam hal lain, tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Komitmen rencana aksi yang dilakukan seorang coach diantaranya adalah Menden sebagai coach selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswanya dan harus bisa ikut lomba. Yang jelas anak harus ikut lomba karena dia punya potensi. Siapa dan apa yang dapat membantu dia tumbuh kepercayaan dirinya? Ya tentunya tadi katakan teman-temannya adalah bagian daripada cara menunjukkan kepercayaan dirinya. Terakhir, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Antara lain adalah mendapatkan siswa termasuk mengajak teman-temannya memotivasi supaya kepercayaan dirinya tumbuh. Terima kasih, itulah sesi pertama dalam kasus pertama. Selanjutnya saya persilakan ke teman-teman
guru penggerak untuk lanjutkan sesi kasus kedua. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Kali ini yang akan menjadi coach sebagai guru yaitu Ibu Dewi, yang menjadi coach bertindak sebagai murid yaitu para Hayu, dan pengamat saya sendiri. Nah, kasus kedua ini membicarakan mengenai seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh orang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sudah menyindir yang tidak mau ikut les privatnya. Pada saat tersebut juga merasa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari daripada murid tersebut. Nah, bagaimanakah ya cara Bu Dewi sebagai coach untuk menanggapi hal yang terjadi pada muridnya para Hayu? Saya persilahkan kepada para Hayu dan juga Bu Dewi. Terima kasih Bu Nenden. Oke, kita mulai. Oke. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Rahayu? Ibu tuh Ya. guru yang baik di mata saya loh. Bolehkah aku curhat? Oh boleh, mau curhat apa nih? Bu, saya ngerasa mampu pada pelajaran matematika yang diasuh Ibu Nenden. Ya. Namun kenapa ya nilai saya kurang? Dan yang jadi saya heran, saya nggak pernah diajak les sama Bu Nenden. Oh begitu ya, nilainya sangat kurang. Dan juga nggak diajak les sama Bu Nendennya. Apakah sebelumnya ada masalah dengan Bu Nenden? Iya Bu, saya nggak ada masalah di kelas, ya, apalagi kelas matematika. Kelas matematika kan kesukaan saya juga. Namun Bu Nenden pernah mengatakan jika saya adalah yang unik. Padahal sebelum amat sih Bu. Begitu ya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya Bu Nenden mau mengajak les privatnya dan juga kamu bisa memperbaiki hubungan dengan Ibu Nenden nih? Insya Allah sih Bu, saya punya niat untuk memperbaiki. Namun saya coba menghubungi Bu Nenden agar bisa ikut les dan sama Bu Nenden. Oh baiklah kalau begitu, kamu bisa menghubungi Bu Nenden melalui WA atau bisa langsung menemui beliau di ruang guru ya untuk untuk memperbaiki hubungan dengan Bu Nenden dan bisa diajak lesnya. Ibu, aku keberatan deh kalau harus aku yang menghubungi. Ibu bisa fasilitasi saya malu juga sih sama beliau. Bisa, Ibu bisa memfasilitasi pertemuan kamu dengan Bu Nenden. Iya Bu, makasih ya, makasih banyak. Ibu cantik deh. Kamu bisa aja. Baiklah, nanti Ibu akan mencoba menghubungi Bu Nenden agar dapat menyediakan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang kamu bisa kembali lagi ke kelas. Terima kasih ya Bu ya. Ibu baik. Ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk lakonan perannya, guru yang hebat sekali ya untuk melakukan coaching kali ini. Dan saya sebagai pengamat di sini sudah mencatat hasil pengamatan dari coaching yang dilakukan oleh para Bu Dewi ya kepada para Hayu. Nah, di sini sudah terlihat tujuan atau menyampaikan tujuan coaching itu adalah curhat. Jadi di sana ada boleh saya curhat. Nah, itu
adalah capaian dari coaching tersebut, terus dijawab juga mau curhat apa, itu juga masih merupakan tujuan. Kemudian ada identifikasi poin identifikasi. Ini ada di kata-kata saya mampu di pelajaran matematika, namun kenapa nilai saya kurang. Ini merupakan identifikasi. Kemudian lanjut ke tahapan rencana aksi. Di situ sudah ada, insya Allah Bu, saya akan coba menghubungi Bu Nenden agar bisa juga ikut les dan memperbaiki hubungan dengan Bu Nenden. Itu adalah rencana aksinya. Kemudian untuk terakhir tahapan tirta, yaitu tanggung jawab, itu ada yang siapa yang dapat membantu untuk menjaga komitmen, yaitu ada di kata-kata oh iya Bu, bisa memfasilitasi pertemuan dengan Bu Nenden. Itu adalah salah satu untuk menciptakan siapa yang dapat membantu. Mungkin itu hasil pengamatan saya kembalikan untuk memandu kasus 3 kepada Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Nenden. Itu 2 kasus yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Untuk kasus yang ketiga, di sini untuk kasus yang ketiga ini akan diperankan oleh Pak Rahayu dan Ibu Nenden, dengan yang berperan sebagai coachnya adalah Pak Rahayu dan coachnya Ibu Nenden, dan sebagai pengamatnya saya sendiri. Untuk kasus yang ketiga ini, kasusnya rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Bu Nenden dan Pak Rahayu akan menyikapi kalau misalkan persoalannya ini terjadi pada Bu Nenden dan Pak Rahayu? Enggak, untuk proses coachingnya saya serahkan kepada Ibu Nenden dan Pak Rahayu. Silahkan. Oke, terima kasih Ibu. Saya coach ya. Oke, baik. Apa kabar Bu Nenden? Bisakah kita bicara? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Pak? Ada apa? Pertemuan saat ini saya mengenai laporan pengawas kepada kepala sekolah tentang tentang Ibu. Oh iya Pak, terkait hal itu ya. Saya juga mungkin kemarin juga dapat teguran nih dari kepala sekolah tentang hal itu. Ada masalah apa sih Bu dengan pengawas Ibu Dewi hingga beliau melaporkan kepada kepala sekolah? Saya jadi beban loh Bu. Ya sama sih Pak, saya juga dapat teguran juga dari kepala sekolah. Gini loh Pak, ceritanya. Jadi saat supervisi tempo hari oleh pengawas, saya mengajar tanpa buku teks Pak. Oh, kalau begitu, mengapa Ibu melakukan hal seperti itu? Saya mengajar menggunakan sumber lain Pak. Jadi kemungkinan saat itu Bapak pengawas langsung mengingatkan saya sebenarnya. Tapi saya menjawab bahwa meskipun menggunakan sumber lain, saya tetap memperhatikan kurikulum. Mungkin saja ya. Iya Pak, mungkin saja tidak sesuai ini dengan keinginannya. Bagaimana bisa Bu Ibu melakukan bisa mengatasi masalah ini? Mungkin salah satunya saya akan coba lihat buku yang disarankan oleh Ibu pengawas.
Kemudian nanti saya akan telaah barangkali buku referensi yang saya gunakan terlalu dalam bahasan materinya atau mungkin banyak yang salah konsep juga gitu Pak. Kalau sudah bertemu dan bisa menganalisa itu, lalu apa sih Bu yang akan Ibu lakukan? Sebaiknya Ibu segera minta maaf atas kesalahpahaman ini. Ya Pak, nanti kalau ternyata saya yang keliru, saya akan minta maaf. Tapi kalau misalnya buku referensi yang saya gunakan masih sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang, mungkin saya akan bicara baik-baik Pak dengan pengawas. Karena saya meyakini beliau mungkin kemarin tersinggung dengan sikap saya yang tidak menuruti kehendaknya di depan kepala sekolah. Maklum Pak ya, kalau pejabat mungkin tidak ingin salah gitu ya Pak. Perkataan pejabat itu akan menyinggung loh Bu. Sebaiknya baik-baik aja sih Bu. Ungkapan itu justru akan memperuncing masalah. Oh, iya juga ya Pak ya. Ya sudah Pak, nanti kita akan bicara baik-baik. Menurut saya juga jangan dulu negatif thinking, kita coba dulu saja, toh kita sama-sama akademisi. Ya, siapa tahu ibu pengawas juga menunjukkan kekurangan dan kelebihan buku referensi yang saya gunakan. Oh ya, kalau begitu saya setuju dengan gagasan yang Ibu ajukan dan saya siap sih memfasilitasinya. Apakah ada rencana lain? Baik Pak, terima kasih atas dukungannya. Saya merasa ada tambahan energi nih untuk diskusi dengan Bapak dengan Ibu pengawas nanti. Oke, dan itu kapan kita bisa melaksanakan rencana ini Bu? Mungkin minggu depan, berdasarkan informasi dari kepala sekolah, minggu depan Ibu pengawas itu akan datang kembali ke sekolah dan untuk kita akan melihat hasil supervisi yang kemarin. Oh ya, baik Bu ya. Apakah perlu saya dampingi? Kalau Bapak berkenan, dengan senang hati saya akan mengucapkan terima kasih Pak jika Bapak akan mendampingi saya. Seandainya Pak pengawas tetap bersikeras dengan pendapatnya, gimana tuh Bu? Ya kalau demikian saya akan mengikutinya, barangkali pemahaman saya tentang mengajar masih ada yang keliru Pak. Oh ya, baik Ibu, kalau begitu semoga permasalahan ini bisa selesai dengan baik. Saya akan senantiasa mendukung upaya yang Ibu lakukan. Baik Pak, terima kasih atas dukungannya. Saya merasa terbantu sekali deh dengan apa yang Bapak lakukan terhadap saya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Terima kasih juga sih Bu. Baik-baik kita pasti akan menjadi guru yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bu Nenden dan Pak Rahayu untuk pastinya. Dan di sini saya sebagai pengamat mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan proses coaching sesuai dengan langkah kita. Untuk kasus 3 ini untuk langkah yang pertama tujuannya atau menyampaikan tujuan coachingnya di sini sudah terlihat pada kalimat tadi. Tujuan pembicaraan kita kali ini terkait laporan pengawas kepada kepala sekolah. Kemudian apa tujuannya? Di sini tujuannya adalah menyelesaikan persoalan dengan pengawas. Apa tujuan dari pertemuan ini? Di sini memberikan motivasi dan mencarikan solusi supaya permasalahan dengan pengawas selesai. Kemudian apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Di sini terjalin hubungan yang harmonis antara guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kemudian yang selanjutnya, apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? Di sini terbentuk hubungan harmonis antara guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kemudian pada langkah identifikasi, di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi koci. Terlihat pada pertanyaan, bagaimana Bapak bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Begitu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh koci.
Kemudian yang kedua, lalu apa yang akan Bapak lakukan? Itu jawabannya sebaiknya segera meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Juga terlihat pada kalimat, oh begitu, saya setuju dengan gagasan yang Bapak ajukan dan saya siap memfasilitasinya. Kemudian untuk rencana aksi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini sudah terlihat pada kalimat untuk rencana aksi ini, mungkin bisa dilihat pada, saya akan coba lihat buku yang disarankan pengawas. Kemudian ada juga di situ sebaiknya bukan di situ, menurut saya jangan negatif tinggi ya. Ada di situ, ada di kalimat nanti saya akan bicara baik-baik dan tidak jangan dulu negatif tinggi. Kemudian untuk langkah selanjutnya, langkah tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Untuk langkah tanggung jawab ini sudah terlihat pada kalimat, oh baik Pak, apakah perlu saya dampingi? Itu untuk tanggung jawabnya. Jawabannya di situ tadi untuk coachingnya, saya akan mencoba dulu saja. Kemudian siapa tahu pengawasnya juga menunjukkan kekurangan dan kelebihan buku referensi yang saya gunakan. Kemudian pertanyaan pemancingnya ada lagi, seandainya Pak Pengawas tetap bersikeras dengan pendapat itu gimana? Itu jawabannya adalah akan meminta maaf atau akan memohon maaf untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin itu untuk tanggapan saya sebagai pengamat untuk kasus Liga ini. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman yang lain. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tugasnya akhirnya beres semua dan ya terima kasih atas kolaborasi yang kita lakukan hari ini di modul 2.61 ruang kolaborasi masyarakat. Itulah, terima kasih teman-teman semua, semoga kita tetap sehat dan podcast kita semakin banyak pendukungnya dan pendengarnya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih kerjasamanya, keren. Sami-sami Bu Nenden, hatunun Bu Nenden, hatunun para hayu. Ceritanya